Bab 036 22. Loh, Bu. Ibu kenapa? Tanya Danu panik ketika ia baru saja pulang bekerja dan mendapati sang ibu sedang terisak di dalam kamar rawat sang adik. Bapakmu, Nu. Ujar Bu Rahimah. Bapakmu kawin lagi, imbuhnya dengan suara tangis yang semakin kencang. Mila tampak berdiri di depan sebuah jendela yang menghadap langsung ke bagian halaman belakang rumah sakit. Tak ada pemandangan yang indah selain tembok besar dan beberapa pohon pisang yang tumbuh bergerombol. Hanya saja, karena malas menghadapi tuntutan pertanyaan dari sang ibu dan kakak, ia memilih untuk memisahkan diri dan seolah tak acuh pada yang terjadi di sekitarnya. Mili sudah tersadar beberapa jam yang lalu. Gadis itu tak berteriak histeris atau mengamuk saat kabar buruk mengenai kondisi rahimnya disampaikan oleh Bu Rahimah. Gadis itu hanya menatap nanar langit-langit kamar rawatnya. Tatapan kosong dihiasi kaca-kaca tipis nampak begitu memprihatinkan jika dilihat. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Syok. Itu yang mungkin masih Mili rasakan. Setelah kondisinya dinyatakan stabil, Mili sudah dipindahkan ke ruangan biasa. Di mana? Di dalam ruangan tersebut terisi 6 berangkar yang beruntungnya hanya dia yang baru mengisi ruangan tersebut. Jadi, Bu Rahimah dan yang lain bisa sedikit lebih leluasa dan merasa lebih lega untuk beristirahat menjaga Mili. Kak kawin lagi? Maksud ibu? Tanya Danu terkejut pada sang ibu. Bu Rahimah mengangguk membenarkan. Iya, Nu. Bapakmu menikahi Mbok Dania. Janda tua yang bahkan makannya saja berasal dari uluran tangan para tetangga. Kebayangkan, rasanya jadi ibu. Apa keunggulan janda tua itu dibanding ibu, Nu? Bu Rahimah meraung. Menumpahkan segala sakit di hatinya dalam dekapan hangat sang putra yang satu-satunya bisa ia jadikan tumpuan hidup. Berharap pada sang suami sudah tak mungkin. Mustahil, karena Pak Iwan jauh lebih memilih Mbok Dania dibanding dirinya. Bapak nggak datang jenguk Mili, Bu. Bu Rahimah menggeleng. Katanya, nanti malam baru sempat datang. Dia mau mengurusi istri barunya yang habis ibu pukuli tadi pagi. Danu menghela napas kasar. Ibu yang sabar, ya. Ujarnya menghibur. Sabar gimana? Bentak Bu Rahimah. Mana mungkin ibu bisa sabar sementara suami ibu sudah dicuri perempuan lain, Nu. Andai membunuh bukan kriminal, maka sudah ibu lenyapkan perempuan tua kegatalan itu. Imbu Bu Rahimah penuh benci. Seketika, Danu tercenung mendengar penjelasan sang ibu. Tiba-tiba, ia teringat saat pertama kali ia membawa Nola datang dan memaksa Zahira untuk menerima perempuan itu sebagai madunya. Di bawah tekanan dirinya bersama kedua orang tuanya, Danu memaksa Zahira untuk berlapang dada untuk menerima semua yang telah terjadi. Ibunya bahkan terang-terangan membela Nola yang notabene-nya merupakan orang ketiga di dalam pernikahan Danu dan Zahira. Lalu, ketika sang ibu mengalami sendiri rasanya diberi madu, kenapa ibunya malah mengamuk? Sesakit itukah di madu? Danu mulai merasa semakin bersalah terhadap Zahira. Ibu sudah makan? Tanya Danu pelan mengalihkan pembicaraan. Sang ibu menggeleng seraya mengusap air mata menggunakan ujung lengan baju yang ia pakai. Mila, kamu sudah makan? Tanya Danu beralih pada sang adik. 23. Gadis itu menoleh singkat kemudian ikut menggeleng. Memangnya, apa yang mau dimakan? Sang ibu tak membawa apa-apa selain tangis saat datang tadi. Danu beliin sate, iya. Kalian mau? Tawar Danu kemudian.
Walau tahu uangnya akan terkuras banyak hanya demi membeli 3 porsi sate untuk sekali makan, namun Danu menganggap itu bukan hal yang terlalu berat untuk dipusingkan. Toh, rumah yang ditempati olehnya dan keluarga besarnya juga akan di-take over saja ke orang lain. Boleh. Ibu mau yang pedes ya, Nu? Lontongnya minta banyakin, angguk Bu Rahimah. Ternyata, menangis cukup menguras banyak tenaga. Iya, Bu. Danu berangkat, ya. Jangan lama-lama. Ibu sudah kelaparan. Usai makan dengan sate yang dibeli Danu tepat di depan rumah sakit tadi, kini Danu kembali hendak menginterogasi Mila dan Mili. Berhubung Mili sudah sadar, maka Danu berpikiran untuk mencari informasi yang mungkin saja bisa lebih ia dapatkan dari si bungsu tersebut mengenai siapa ayah biologis dari janin yang pernah dikandungnya ketimbang dari Mila. Jawab Mas dengan jujur, Mili. Siapa yang sudah menghamili kamu, Dek? Tanya Danu dengan pelan. Mili masih bungkam. Namun, terlihat gadis itu menangis seraya membuang muka ke arah lain demi menghindari tatapan sang kakak. Ayo, Mili. Biar bagaimanapun, laki-laki itu harus tanggung jawab. Dia sudah merusak kamu. Dia bahkan membuat kamu harus berada dalam kondisi tak sempurna seperti ini. Kalau bukan dia, siapa lagi lelaki yang mau menikahi perempuan tanpa rahim seperti kamu, Dek? Siapa? Mas Danu nggak usah ikut campur dengan hidupku. Bentak Mili dengan suara melengking. Apapun yang terjadi, itu jadi urusanku pribadi. Bukan urusan Mas Danu ataupun ibu. Mili. Danu ikut membentak. Perawat yang kebetulan melintas bahkan sengaja masuk dan memberi peringatan agar suara Danu bisa dipelankan sedikit. Sejak kapan kamu jadi seliar ini, hah? Atau, jangan-jangan kamu sengaja jual diri? Iya. Cecar Danu penuh emosi namun nada suaranya dikontrol senormal mungkin. Bukan urusan Mas Danu. Mili. Danu menyentak tangan Mili cukup keras. Gadis yang masih terbaring agak lemah itu sedikit syok dan mengadu kesakitan sambil memegang bekas jahitan di perutnya. Ah! Mas Danu keterlaluan. Ujar Mila marah, ia mendekati Mili lalu memeriksa jahitan sang adik kembar. Syukurlah. Tak apa-apa. Apa kamu juga jual diri seperti dia, Mila? Mata nyalang Danu kini menyorot Mila dengan tajam. Jangan menuduh adikmu yang bukan-bukan, Danu. Nggak mungkin kedua adikmu jual diri. Pasti, Mili hamil karena kecelakaan. Dia pasti dilecehkan seseorang dengan sengaja. Iya kan, Nak? Bu Rahimah mendekat. Menggenggam erat pinggiran besi berangkar Mili yang terasa dingin. Katakan, Nak. Siapa lelaki brengsek itu? Apa dia dosen kamu? Teman sekelas kamu? Atau kakak senior kamu? Bilang ke ibu, Mili. Biar ibu sama masmu jebloskan mereka ke penjara. Mili kembali membuang muka. La menggenggam erat tangan Mila yang juga balas menggenggam tangannya. 24. Tak kalah erat. Mereka akui, keduanya benar-benar telah salah langkah. Khilaf berkepanjangan yang bahkan dimulai sejak mereka baru menginjak kelas 1 SMA. Berawal dari yang hanya memberi servis dengan mulut dan tangan kepada para lelaki hidung belang yang menginginkan mereka, hingga ketika memasuki kelas 3 SMA, Mila dan Mili mulai berani melakukan hubungan layaknya suami istri karena uang yang jauh lebih banyak dan menggiurkan. Siapa sangka, langkah salah yang awalnya dikira akan selamanya mulus, malah berakhir akibat batu sandungan yang lumayan besar dan cukup menghancurkan dunia kakak beradik kembar tersebut. Ya, Om Anton.
Gara-gara lelaki itu, Mila dan Mili kehilangan segalanya. Jangan diam saja, nak. Kalian jawab. Desak Bu Rahimah memohon. Percuma ibu mendesak mereka, Bu. Mereka nggak bakalan ada yang mau mengaku. Pasti, dugaan Danu yang benar. Kalau mereka selama ini telah jual diri di luaran sana. Pantas aja jarang pulang ke rumah. Ternyata, asyik jadi perempuan murahan kalian, hah. Tuding Danu penuh emosi. Kalau iya, kenapa, Mas? Tantang Mila dengan mata melebar. Kalau aku dan Mili jadi perempuan gak bener dan jual diri, terus Mas mau apa? Plak. Tanpa sadar, Danu mengayunkan tangannya cukup keras ke pipi mulus sang adik. Kepala Mila langsung tertoleh ke samping. Bekas kemerahan jelas tercetak dan rasa perih bercampur panas menjalar seketika memenuhi bekas tamparan Danu tadi. Danu, kamu apa-apaan? Tegur Bu Rahimah. Ibu nggak dengar apa kata anak ibu tadi. Mereka benar-benar jual diri, Bu. Jual diri. Geram Danu. Bu Rahimah menggeleng. Ditatapnya Mila penuh harap, agar sang putri menyangkal semua itu detik ini juga. Namun, Mila hanya terdiam. Geliginya nampak beradu. Lah marah. Namun, tak bisa membalas Danu karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Nggak mungkin, Nu. Sang ibu masih menolak percaya. Mana mungkin adik-adik kamu jual diri? Mereka selama ini nggak pernah kekurangan biaya. Nggak ada alasan untuk mereka melakukan hal rendahan macam itu. Sangkal Bu Rahimah. Mila memutar bola matanya malas. Bohong sekali kalau sang ibu mengatakan jika mereka tak pernah kekurangan biaya. Dulu, saat masih sekolah di kampung, Mila dan Mili termasuk sangat terbatas dalam biaya pendidikan. Seluruh penghasilan sang ayah selalu menguap entah kemana. Boro-boro membayar uang SPP, membeli selembar buku tulis saja, ibu mereka pasti mengomel karena katanya tak punya uang. Alhasil, jadilah mereka mengambil jalan pintas itu dan malah keenakan terjerat dalam lingkaran setan terlalu lama. Mas cuma perlu satu nama untuk bertanggung jawab atas diri kamu, Mili. Mas mohon. Katakan siapa orangnya dan sekarang juga Mas akan menemui dia untuk meminta dia bertanggung jawab atas kondisi kamu. Tutur Danu yang memilih mengabaikan sang ibu. Nggak tahu. Aku nggak tahu, Mas. Jawab Mili sambil terisak. Jangan bohong. Bentak Danu sekali lagi. Mili berjingkat. Gadis itu bersembunyi di dalam pelukan Mila sambil terus menangis. Mili benar-benar nggak tahu, Mas. Mili juga bingung. Seandainya Mili tahu, nggak mungkin Mili nekat aborsi dan malah berakhir makin buruk kayak gini, kata Mili di sela isak tangisnya. Danu menghela napas kasar. Lelaki berusia 32 tahun tersebut melangkah mundur dan duduk di berangkar kosong tepat di belakangnya. Ia menyugar kasar rambutnya yang mulai memanjang. Frustasi. Itu yang ia rasakan. 25. Sekarang begitu tahu fakta bahwa kedua adiknya sudah menjadi pemuas hasrat lelaki di luaran sana. Kalian berdua benar-benar bodoh. Kayak nggak pernah dikasih contoh yang benar aja sama orang tua. Memang. Sahut Mila. Sejak kapan ibu, bapak atau Mas Danu kasih contoh yang baik? Ibu yang mulutnya selalu lemes ngatain anak tetangga, sampai Mbak Zahira juga. Bapak yang selalu mendukung omongan buruk ibu. Bahkan, Mas Danu yang tukang selingkuh bahkan viral karena digerebek warga.
Apa itu yang namanya contoh yang benar? Mila tersenyum sinis. Ngaca woi. Bahkan, hidup Mas Danu gak kalah berantakannya sama hidup kami. Danu benar-benar tak tahan lagi. Ia melangkah maju dengan tangan terkepal. Mila yang sedikit gentar refleks beringsut makin memeluk Mili yang masih berbaring di brankar. Gadis itu mengedipkan mata beberapa kali, tanda ia mulai merasa takut pada sang kakak. Jangan, Nu. Tahan Bu Rahimah. Lebih baik kamu pulang dulu. Istirahat, ganti baju, lalu tidur. Besok, kalau sempat baru kamu ke sini lagi, pinta Bu Rahimah dengan nada lemah. Sirat matanya mengibap penuh permohonan. Danu tak mampu berbuat apa-apa. Walau darah sudah terasa begitu mendidih hingga memenuhi seisi rongga kepala, namun demi sang ibu, ia rela meredam seluruh emosi itu. Danu pulang, Bu. Pamitnya sambil menyambar jaket yang tersampir di ujung brangkar dan melangkah tergesa pergi dari sana. Sepanjang perjalanan menuju rumah menggunakan jasa angkutan umum, Danu kebanyakan melamun dan merenungi seluruh kesialan hidupnya. Teguran ataukah hukuman yang kini menimpanya? Danu sama sekali tak tahu. Sesampainya di depan komplek perumahan, Danu turun dan membayar ongkosnya. Setelah itu, ia berjalan gontai menuju rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Zahira. Gumam Danu terpaku. Ia telah sampai di depan gerbang rumahnya dan tak sengaja melihat Zahira yang baru saja membuka pagar dan menunggu di pinggir jalan. Ra. Mau kemana? Tegur Danu tanpa sadar. La melangkah mendekat dengan semangat. Setelah menjalani hari yang berat, wajah cerah dan manis Zahira menjadi penawar paling ampuh untuk membuatnya melupakan segala masalah walau hanya sekejap. Kamu ngapain di sini, Mas? Tanya Zahira tak ramah cenderung ketus. Seketika, senyum di wajah Danu surut. Euforia yang tadi ia rasakan mendadak sirna dan berganti muram. Ia baru ingat bahwa Zahira bukan lagi istrinya. Kak, kamu cantik banget, Ra. Mau kemana? Tanya Danu basa-basi. Apaan sih? Basi gombalan kamu, Mas. Biasanya juga, tiap malam dandananku kayak gini, jawab Zahira. Ya, tak ada yang berubah dengan penampilannya. Danu saja yang terlalu berlebihan menanggapi atau baru menyadari bahwa selama ini Zahira selalu menjaga penampilan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa penampakan Zahira kini sedikit di bawah level ketika masih bersama Danu. Dulu, ia selalu memoleskan lipstik di bibir serta perona di bagian pipi bahkan memakai parfum jika menunggu kepulangan sang suami. Dan, setelah resmi ditalak secara agama oleh Danu, Zahira tak pernah lagi memakai parfum dan memoleskan make-up di wajahnya pada malam hari. Mau Mas antar enggak, Ra? Tanya Danu tak patah semangat. Enggak usah, Mas. Makasih. Aku bukan perempuan murahan yang begitu gampangan menerima ajakan suami orang, tolak Zahira dengan jawaban menohok. 26. Tak berselang lama, deru sepeda motor terdengar dari dalam. Danu refleks mundur untuk memberi jalan agar sepeda motor tersebut bisa lewat. Ayo, Onti. Ajak Saka. Bentar, Onti tutup pagarnya dulu. Ucap Zahira. Mas aja, Ra. Ujar Danu yang berusaha membantu Zahira. Oh, makasih kalau gitu. Permisi ya, Mas. Assalamualaikum, kata Zahira seraya naik ke sepeda motor yang dikemudikan sang keponakan. Waalaikumsalam, jawab Danu terpaksa. Kamu semakin jauh untuk Mas gapai kembali, Ra.
Danu tertunduk. Tersenyum menertawai nasib yang makin berat untuk dijalani. 27. Boleh saya duduk di sini? Tanya seorang lelaki tua berkacamata yang entah sejak kapan sudah berdiri di hadapan Danu yang sedang duduk termenung setelah shift kerjanya berakhir tepat di sebuah stan penjual kopi yang bersebelahan dengan tempat kerjanya. Pak Abram. Sapa Danu sedikit terkejut. Lelaki itu dengan sigap mengambil sebuah kursi untuk diduduki sang atasan. Kamu kenapa? Saya perhatikan, akhir-akhir ini kamu banyak melamun. Jauh lebih pendiam dibanding biasanya, tanya Pak Abram sembari membenarkan letak kacamatanya.